Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, cerdas, ceria. Ceria banget ya Sandi. Jepri. Baik anak-anak. Sebelumnya Ibu berterima kasih kepada siswa-siswa yang telah hadir pada pertemuan hari ini, di mana pada pertemuan hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal yang dalam bidang belajar, di mana dalam bimbingan klasikal kali ini tema yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu tentang evaluasi hasil belajar. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan hari ini. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu ada ice breaking ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi. Nah, ice breaking ini kita bisa digunain buat kayak mencairkan suasana, biar kita nggak tegang atau canggung gitu ya. Nah, di sini Ibu punya ice breaking Well of Song, di mana kita ada roda lagu. Jadi di sini Ibu telah menyiapkan roda yang sudah berisikan judul-judul lagu, baik itu judul lagu nasional Indonesia atau judul lagu pop sama lagu anak-anak. Di sini kita campur-campur lagunya. Nanti Ibu tunjuk salah satu buat menyanyikan lagu yang yang diputar tersebut ya. Nah, Ibu izin share screen dulu ya. Bagaimana ini udah tampil belum? Udah, Bu. Udah, Ibu. Nah, baiknya di sini itu ada beberapa judul lagu yang akan kalian nyanyikan. Nah, nanti kalau misalkan si lagunya nih udah pas di segitiga ini, nanti kalian menyanyikan lagu tersebut. Nanti Ibu tunjuk salah satu dari kalian ya. Baik, kita mulai dari Jepri ya. Kita putaran pertama ada buat Jepri dulu nih. Jepri bakal menyanyikan lagu apa nih? Kita putar. Dan Nah, Jepri menyanyikan Manuk Dadali. Coba Jepri nyanyikan lagu Manuk Dadali. oke, Bu, siap, Bu. Mesak ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jang bangun tayak karingrang, kuku narang was ejeng pamatuk nangeluk asik ngapak udah tarik nyeluruk. Udah, Bu. Oh, baik. Apresiasi banget buat Jepri. Berarti Jepri tahu nih lagu-lagu daerah kita ya, bagus. Baik, kita lanjut ke Bian nih, Bian. Putaran kedua buat Bian. Lagu apa nih buat Bian ya? Coba. Manuk Dadali lagi. Kita putar lagi ya. Manuk Dadalinya udah sama Sandi nih. Kita putar lagi. Coba. Harusnya ini dihapus tadi. Garuda Pancasila. Coba Bian. Tahu nggak Bian lagunya Bian? Oke, Ibu. Ini kenapa? Oh, Garuda Pancasila. Coba. langsung aja, Bu. Ya, boleh Bu ya. Maaf nih. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Dah, Bu. Oke, nggak apa-apa ya, walaupun cuma sebait juga nggak apa-apa ya. Yang penting berarti tahu itu bait lagu dari itu. Oke, lanjut ke Nisa. Nisa, ada Nisa? Ada, Ibu. Oke, siap-siap Nisa. Kebagian lagu apa Baik, ya Bu. Nisa? Oke. Coba Nisa. Oh, ini mah harus dihapus dulu yang punya Sandi tadi. Bentar ya, kita putar lagi. Oke, bentar Nisa.
Ini ada lagi tadi kesemasadian. Bentar Ibu remove dulu ini. Bentar. Oke, Nisa kebagian lagu balonku ada 5. Coba Nisa, tahu nggak Nisa? Tahu Ibu, karena Oh, aku tahu. suka datang ke ulang tahun temen Bu. Jadi Oh. hafal lagunya. Oke, boleh dinyanyikan bagaimana soal Nisa. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Udah Bu. Doang. Semuanya nyanyi cuman satu bait ya pada nyanyinya Oh. nggak tuh? Atau harus ini Bu, harus selesai. Nggak apa-apa. Baik Bu. Dik ada dik off game nih. Dik ada Ada Ibu. sinyal ya dik ya. Coba nih dik kebagian lagu apa dik? Dik kebagian lagu pelangi. Coba dik nyanyinya agak panjang ya dik jangan satu bait ya. Jadi nyanyinya cuma sebait gak enak didengar. Iya Bu. Mulai Coba aja Ibu. ya pelangi. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, meletusmu agung. Aku meletus. Ibu itu mah jadi ke balon. Itu mah balon dik aduh. Melukismu agung, siapa gerangan, pelangi, ciptaan Tuhan. Bener, itu baru bener dik masa ini meletus pelangi. Oke, nah buat ice breakingnya segitu dulu ya. Jadi kita udah tahu nih, kalian itu tahu lagu-lagu daerah, lagu-lagu walaupun ada lagu anak-anak tapi itu tetap ya kita tetap seru ya. Nah kita masuk ke materi ya langsung. Baik, tapi sebelum itu Ibu mau menjelaskan tujuan dari bimbingan klasikal pada hari ini itu yaitu agar kalian bisa mengetahui bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar kalian, agar kalian juga bisa mengevaluasi hasil dari misalkan kalian belajar 1 minggu dievaluasi seperti itu atau setiap akhir setelah UAS atau UTS. Nah, seperti itu. Coba Ibu izin share screen lagi. Udah tampil belum? Sudah Ibu. Nah, Bu, disimak ya. Nah, yang pertama itu di sini ada pengertian tentang evaluasi. Nah, evaluasi belajar ini adalah suatu rangkaian proses untuk menilai dan mengukur tingkat keberhasilan belajar dalam jangka waktu tertentu. Jadi, dengan kita melakukan evaluasi belajar, kita bisa mengetahui nih tingkat keberhasilan kita. Misalkan kita mengukur, kan kita mencoba mengevaluasi belajar kita dalam 1 minggu ini, dari hari Senin sampai hari Sabtu atau hari Jumat nih. Nanti kita evaluasi nih, misalkan kita tuh udah aktif berapa kali nih dalam 1 minggu ini, kita itu misalkan hadir berapa hari nih di pertemuan hari ini. Jadi kita melihat tingkat keberhasilan kita, misalkan kita mengukur dalam 1 bulan, dalam 1 bulan ini kita ada peningkatan nih dari ke bulan kemarin, misalnya bulan kemarin kita masih bolong-bolong, bulan sekarang kita udah kayak ada peningkatan. Kita mengevaluasi dari bulan kemarin untuk selanjutnya. Yang kemudian ada tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi ini yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar, kemudian mengetahui masalah dan solusi yang menghambat belajar, kemudian untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada tentang waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi. Nah, waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi ini misalkan udah yang tadi Ibu jelasin, bisa di setiap akhir pekan. Dengan kita misalkan dalam 1 minggu kita udah bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, terus kita hadirnya
tepat waktu, terus tidak membolos, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan evaluasi di setelah UTS ataupun UAS. Kita bisa melakukan, pelajaran mana sih yang masih kurang nilainya, pelajaran mana sih yang masih kayak masih di bawah KKM atau masih kayak kurang dari sebelumnya, ada yang sebelumnya 80 kok jadi nurun jadi 79. Jadi kita bisa mengevaluasi dari hasil yang kemarin. Nah, di sini juga disarankan untuk konsisten melakukan evaluasi belajar. Jadi, kita juga harus bisa konsisten nih dalam melakukan evaluasi belajar agar ke depannya kita bisa melakukan atau ada peningkatan buat selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada, Nah, yang selanjutnya sih apa saja sih yang perlu dievaluasi? Yang pertama itu yang tadi udah Ibu sebutin, yang pertama ada keaktifan dan kehadiran. Nah, di sini kita bisa melihat apakah kita itu selalu hadir ke sekolah, terus apakah kita selalu aktif di tiap pembelajaran, terus apakah kita selalu kayak mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh guru. Jadi kita bisa melihat nih, aku hadir di sekolah, misalkan dalam satu minggu ini kita hadir yang biasanya dalam satu minggu kita 3 hari, sekarang bisa nih aku hadir setiap hari, misalkan kayak gitu. Terus aku juga nih udah bisa nih aktif di setiap pembelajaran, ataupun dalam satu minggu ada beberapa mata pelajaran yang awalnya aku nggak aktif, sekarang udah aktif, misalkan kayak gitu. Terus kita juga bisa kayak, aku juga sekarang udah bisa kayak mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh guru. Nah, selain itu yang kedua yaitu mengevaluasi bagaimana gaya belajar kita. Nah, di sini itu ada apakah gaya belajar aku sudah sesuai denganku. Misalkan Jepri ini orangnya itu lebih suka mendengarkan terlebih dahulu, kemudian jadi menyerap langsung, jadi auditory. Nah, kalau misalkan Bian itu orangnya harus dipraktekin dulu nih, baru bisa menerap ke pikiran Bian, ataupun sebaliknya. Nah, dengan seperti itu kita bisa mengetahui gaya belajar apa sih yang cocok untuk kita. Nah, kemudian jadwal belajar. Nah, di sini juga di jadwal belajar kita bisa mengevaluasi, misalkan saya itu apakah sudah punya nih jadwal belajar yang baik belum, terus apakah selalu mempelajari kembali yang telah dipelajari di sekolah. Misalkan di sekolah kita belajar tentang IPA itu misalkan tentang apa materinya, terus kita belajar lagi, atau tentang matematika misalkan rumus Pythagoras. Nah, kalau misalnya kita nggak dipelajari lagi kan nanti lupa ya, apalagi matematika kalau nggak dipelajari lagi itu udah lupa rumus, lupa cara lagi ya. Nah, dengan kita bisa mengevaluasi, nah kita juga pasti udah tahu, dengan kita evaluasi ternyata lebih mudah nih belajar kayak gini. Nah, dengan seperti itu berarti kita ada peningkatan. Nah, kemudian lingkungan belajar. Nah, untuk di lingkungan belajar juga kita bisa mengevaluasi nih apakah tempat belajar kita itu sudah kondusif. Nah, atau tempat seperti apa sih yang nyaman buat kita belajar, ataupun kita sudah punya teman belajar belum. Nah, dengan kita mengevaluasi lingkungan belajar ini, kita bisa mengetahui bahwa misalkan kita itu lebih suka tempat yang kayak sejuk atau nggak bising ya, misalkan di kelas bising nggak bisa fokus nih belajarnya. Nah, dengan seperti itu kita bisa mengevaluasi, ternyata aku itu lebih masuk pembelajaran itu kalau misalkan lingkungannya atau tempatnya aku tuh nyaman, terus hening, misalkan nggak ada yang berisik-berisik seperti itu. Nah, kemudian hasil belajar.
Nah, dengan yang kelima ini kita juga bisa mengevaluasi hasil belajar. Misalkan, apakah kita itu telah mencapai target nilai, terus apakah nilaiku lebih baik dari semester lalu, atau apa yang harus aku benahi agar nilaiku baik. Nah, dengan kita mengevaluasi hasil belajar, berarti kita bisa mengetahui nih, misalkan target nilai aku di semester sekarang itu minimal 90 nih nilai ini atau lebih. Tapi misalkan, nah seperti itu, misalkan semester kemarin itu 80, ini aku harus bisa mencapai target 90 nih. Bagaimana sih caranya? Dia dengan kita mengevaluasi lagi apakah cara belajar kita yang salah atau kita yang kurang memperhatikan guru. Dengan kita bisa mengevaluasi, maka kita bisa meningkatkan nilai untuk semester selanjutnya. Seperti itu. Di sini juga ada langkah setelah evaluasi. Nah, langkah ini yang pertama dengan kita membuat kesimpulan dari hasil evaluasi. Dan yang kedua, kita bisa menilai nih tingkat keberhasilan dari strategi selama ini, apakah strategi kita itu bisa mencapai keberhasilan kita belum sih? Atau misalkan strategi kita kurang, kita bisa meningkatkan lagi ya, atau mengganti strategi nih, bagaimana strategi agar kita bisa mendapatkan nilai atau bisa menghasil yang lebih maksimal. Kemudian merancang strategi baru. Terus yang keempat, berdiskusi dengan orang tua atau dengan guru BK. Nah, dengan seperti ini kita juga bisa mengetahui bagaimana cara belajar kita yang baik. Jadi kita bisa mengevaluasi cara belajar yang baik kita tuh yang kayak gimana. Yang kelima itu yaitu action, gimana kita melakukannya. Seperti itu. Setelah melakukan yang keempat ini, maka action yang kita lakukan. Nah, itu materi yang setelah kita bahas nih, yang barusan Ibu bahas itu tentang evaluasi hasil belajar. Nah, di sini ada yang bisa menangkap yang Ibu barusan jelaskan, apa itu evaluasi hasil belajar, atau sedikitnya apa gitu yang kalian tangkap dari materi tersebut? Saya, Bu. Coba Jepri, coba. Jadi tentang evaluasi belajar itu terkait ini Bu, kita tuh memeriksa kembali atau kita mengevaluasi hasil belajar kita dari Senin misalkan sampai Sabtu. Nah, di hari Minggunya kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya itu seperti apa? Itu mulai dari cara belajar kita, terus dari lingkungan kita belajar, dan yang paling penting ini Bu yang aku tangkap tuh, aku belajar banyak kalau misalkan strategi-strategi apa aja yang harus dilakuin ketika hasil belajar gitu. Dan terakhir yang penting tuh actionnya sih Bu. Benar. Mungkin itu. Ini ya. Bu, Ya, apa? Gimana Jepri? Ini Bu, saya tuh kalau misalkan pas actionnya tuh itu suka malas itu ininya gimana ya Bu? Cara membuat kita supaya gak malas dalam melakukan action itu? Yang penting itu yang pertama harus ada niat ya dalam diri kamu. Kalau kamu nggak niat buat, ya misalkan kamu itu udah bikin jadwalnya, terus kamu tuh udah kayak ngerti, oh gaya belajar aku tuh kayak gini nih, pokoknya udah tahu, tapi pas melaksanakan kamu itu kayak malas, enggak deh, aku kayak malas-malas deh, gimana? Yang pertama ya kamu ingat lagi tujuan yang pertama kamu mengevaluasi itu untuk apa. Misalkan gini, misalkan nilai Jepri itu yang semester kemarin itu kurang nih, merah di rapot itu, misalkan yang harusnya di KKM-nya itu 78, kamu malah 75, kurang dari KKM, misalkan kayak gitu. Nah, terus Sandi itu niatnya pas untuk semester baru, aku harus bisa istilahnya melampaui dari KKM nih, harus dari kemarin 75 minimal 90 gitu atau 80 gitu ya. Nah, setelah misalkan kamu udah niat kayak gitu, tapi kok malas. Nah, kamu tuh harus mengingat lagi tujuan awal kamu setelah kamu mengevaluasi itu, yaitu untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kan kita mengevaluasi itu dimana mengevaluasi yang kurang dari semester lalu, kita tingkatkan lagi untuk semester selanjutnya agar lebih baik lagi. Nah, dengan kamu itu yang selanjutnya itu harus punya kayak motivasi, selain dari motivasi diri itu lingkungan juga, misalkan
orang tua kayak mendukung, kamu juga kayak konseling juga ke guru BK, cara Bu, saya tuh malas kayak gimana sih, kayak gini-gini. Misalkan Sandi, saya tuh lebih suka misalkan belajar itu berkelompok, biar kayak pas saya itu mau melakukan action itu harus bersama-sama Bu, jadi kayak saya bisa sharing kayak gitu. Nah, dengan cara tersebut Sandi juga bisa melakukan action. Kalau sendiri kan kayak males, nanti dulu mau megang HP. Kan kalau sama teman-teman, misalkan kayak teman-temannya itu udah mau mendukung, teman-temannya, ayo kita kerjain ini, kita mengevaluasi nilai yang kemarin, kita harus lebih baik lagi, kita baca kelompok yuk, misalkan kayak gitu. Nah, dengan Sandi punya kayak circle yang baik gitu ya di lingkungan Sandi itu bisa kayak mempengaruhi juga ke diri Sandi, karena selain kita punya niat dalam diri juga, lingkungan juga harus mendukung kita, karena dengan seperti itu Sandi juga bisa kayak melakukan, oh iya dia juga nilainya sama kayak aku, masa aku kalah sih sama dia, harus bareng-bareng nih kalau mau bagus nilainya. Kayak misalkan dia itu aktif, aku juga harus ikutin sama dia, harus ikutan biar kita juga ikutan aktif. Dia pintar misalkan di mata pelajaran fisika, tapi aku nggak bisa fisika, ya Sandi belajar sama dia, misalkan kayak gitu. Jangan kayak aku nggak bisa fisika tapi diem aja, kan kamu nggak bisa, walaupun kayak gurunya udah kayak ngejelasin kayak gini, tapi kalau misalkan kamunya kayak aku nggak bisa belajar sendiri, nggak ngerti, pas sampai rumah blank pokoknya. Pas ngerjain pas di sekolah itu masih ngerti, tapi pas keluar sekolah, keluar gerbang aja itu rumah sudah pada nggak ada. Nah, misalkan dengan gitu aku Sandi, aku ingin kayak bisa belajar kelompok kayak gitu. Terus Sandi juga ingat tujuan Sandi mengevaluasi juga, yaitu agar nilai Sandi bagus. Jadi seperti itu. Yang pertama, yang paling utama itu harus ada motivasi sama konsisten juga dalam diri Sandi. Karena kan udah, misalkan kita udah konsisten, udah jadi kebiasaan. Nah, kalau udah jadi kebiasaan dalam diri kita, jadi kalau misalnya kita nggak ngelakuin itu, kayak kurang nih, kayak gatel kalau nggak ngelakuin kayak gitu. Jadi harus jadi kebiasaan terlebih dahulu. Emang awal-awalnya susah awal-awalnya. Tapi kalau misalnya udah kayak sedikit demi sedikit kita merubah cara kita berpikir, dengan seperti itu kita juga bisa memahami, terus kita juga bisa mengetahui bagaimana cara kita agar bisa belajar yang baik dengan kita mengevaluasi hasil belajar kita, seperti itu Sandi. Bagaimana Sandi, bisa dimengerti? Bisa Bu, berarti harus lebih konsisten lagi ya Bu sama Richard. Iya, sama lingkungan juga harus bisa mendukung juga kayak gitu ya. Benar Bu. Iya, bagaimana yang lain? Sudah Ibu mengerti. Iya. Dik-dik, kamu mengerti Dik-dik? Mengerti Ibu. Coba apa yang tadi Ibu sampaikan, apa coba? Kamu mendengarkan tadi apa yang Ibu sampaikan tadi nggak Dik-dik? Iya Bu, mengenai belajar. Terus sinyalnya Dik-dik nih ya, kurang mendukung. Coba Zalfa, kamu tadi Zalfa, ada yang ditanyakan nggak Zalfa? Nisa, ada yang ditanyakan nggak Nisa? Tidak Ibu, sudah mengerti. Sudah mengerti. Kalau sudah mengerti tadi melihat atau mendengarkan Ibu menjelaskan Nisa? Mendengar Ibu. Nah, kalau mendengar berarti bisa memahami ini ya. Tadi apa? Yang Ibu katanya apa tadi yang Ibu katakan? Jadi gini Bu, lingkungan itu tuh berpengaruh gitu buat kitanya Bu. Jadi misalkan kalau kitanya nggak ngerti pelajaran fisika, berarti kita harus bergaul sama orang-orang yang pandai fisika biar kitanya juga jadi mengerti pelajaran itu gitu Bu, bukannya malah ngehindarin pelajaran tersebut. Jadi kalau misalkannya kita ngehindarin mah kita nggak bakalan ada kemajuan gitu Bu. Iya benar, berarti Nisa memperhatikan. Ini kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, tadi juga udah
Nisa sudah menyimpulkan tadi apa ya yang telah dijelaskan sama Ibu. Ya udah, di sini Ibu menyimpulkan nih isi dari kegiatan kita pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai evaluasi hasil belajar. Di mana evaluasi hasil belajar ini merupakan suatu proses atau suatu proses untuk menilai atau mengukur suatu atau tingkat keberhasilan belajar kita, misalkan dari semester lalu untuk semester selanjutnya itu seperti apa. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi beberapa hal seperti keaktifan kita dalam belajar, terus gaya belajar kita seperti apa, terus membuat jadwal belajar itu seperti apa, kemudian lingkungan belajar kita juga seperti apa. Dengan seperti itu kita bisa mengevaluasi hasil atau pembelajaran kita tersebut, maka kita bisa meningkatkan lagi untuk semester selanjutnya atau untuk selanjutnya seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang ingin tanyakan, sebelum kita menutup pada pertemuan hari ini, kita tutup dulu dengan doa ya, agar ilmu yang telah Ibu sampaikan dan dari teman-teman juga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan juga ya. Nah, baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Nah, berdoa dapat diakhiri. Sebelumnya Ibu berterima kasih ya kepada anak-anak yang telah hadir pada bimbingan klasikal pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Semoga kalian juga bisa menerapkan juga ya di kehidupan sehari-hari kalian agar lebih bisa mengevaluasi hasil belajarnya. Terima kasih yang sudah hadir. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.